Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurse Muhammad Muzakir Fahmi, MKM iFofit, akan membahas tentang demam tipoid bersama mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Prodi D3 Keperawatan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dengan materi demam tipoid pada anak. Sebelumnya, perkenalkan saya Hairul Azmi dengan NIM 2314401004 dan rekan-rekan saya. Saya Hawa Anissa dengan NIM 2314401005. Saya Anggia Lizia Irawan dengan NIM 2314401001. Dan saya Fauza Kamila dengan NIM 2314401003. Demikianlah perkenalan kami. Selamat menonton. Apa itu demam tipoid? Demam tipoid pada anak merupakan penyakit infeksi serius yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Infeksi ini menyerang sistem pencernaan dan bisa menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Penyakit ini memerlukan perhatian khusus pada anak-anak karena sistem kekebalan tubuh mereka yang masih berkembang dan beresiko komplikasi yang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Faktor resiko demam tipoid. Penularan demam tipoid umumnya terjadi melalui jalur fekal oral, yaitu ketika seseorang mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri dari kotoran penderita tifoid. Faktor risikonya utama meliputi sanitasi buruk, kepadatan penduduk tinggi, akses air bersih yang terbatas, dan praktik kebersihan yang tidak memadai. Tanda dan gejala demam tipoid. Tanda dan gejala demam tipoid meliputi demam yang meningkat dari 39 sampai 40 derajat Celcius dengan rentan waktu 3 sampai 4 hari. Gejala ini juga meliputi sakit kepala, kehilangan nafsu makan, mual, muntah, nyeri perut, dan gangguan pencernaan seperti diare dan sebagainya. Pada kasus ini, anak juga dapat mengalami ruam merah muda di bagian dada dan perut. Diagnosanya, Diagnosa demam tifoid pada anak memerlukan kombinasi pemeriksaan klinis dan laboratorium. Tes yang bisa dilakukan meliputi kultur darah, uji Widal, dan pemeriksaan sumsum tulang dalam kasus tertentu. Pemeriksaan tambahan seperti tes fungsi hati dan pemeriksaan pankreas juga dapat membantu dalam penegakan diagnosis. pengobatan demam tipoid. Pengobatan demam tifoid pada anak terutama menggunakan antibiotik yang sesuai seperti ceftriaxone dan azitromisin, tergantung pada tingkat keparahan penyakit dan pola resistensi bakteri di daerah tersebut. Terapi suportif seperti rehidrasi, kontrol demam, dan nutrisi yang adekuat juga sangat penting. Komplikasi demam tipoid. Komplikasi serius dapat terjadi pada sekitar 10-15% kasus demam tipoid pada anak yang sering tidak ditangani dengan tepat. Komplikasi ini mungkin terjadi meliputi pendarahan dan shock septic. Mentoring terketat diperlukan untuk mendeteksi komplikasi secara dini. Pencegahannya, Pencegahan demam tifoid dapat dilakukan melalui beberapa strategi termasuk vaksinasi, peningkatan sanitasi lingkungan, dan praktik hygiene yang baik. Vaksin tifoid tersedia dalam bentuk oral dan suntikan dengan efektivitas yang bervariasi. prognosis demam tipoid. Prognosis tipoid pada umumnya baik jika diagnosa dan pengobatan dilakukan secara tepat dan dini. Tingkat kesembuhan mencapai lebih dari 99% dengan pengobatan yang sesuai. Namun, 2-5% pasien dapat mengalami kekambuhan dalam beberapa minggu setelah pasca pemulihan. Pemantauan demam tipoid. Pemantauan jangka panjang diperlukan untuk memastikan kesembuhan total dan mencegah kekambuhan. Follow up rutin melalui pemeriksaan klinis dan laboratorium untuk memastikan tidak ada bakteri pembawa yang tersisa. Edukasi keluarga tentang pencegah, deteksi dini, gejala kekambuhan juga sangat penting. Program-program pengendalian demam tipoid. Program pengendalian demam tifoid di tingkat masyarakat memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan perbaikan sanitasi, akses air bersih, edukasi masyarakat, dan sistem
evaluasi yang efektif. Kerjasama antara sektor kesehatan dan sektor terkait lainnya sangat penting untuk mengurangi beban penyakit ini. Demikian materi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan bersama janda, jangan lupa beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time. Bye.